Halo guys, jadi pada video kali ini aku mau menjelaskan tentang analisa data kategori atau ADK. Nah, ADK itu dibagi menjadi 3 jenis pengujian yang utama, di mana ADK atau analisa data kategori ini kita pakai untuk menguji data-data yang sifatnya kualitatif. Nah, kemudian dari 3 jenis pengujian itu apa aja sih? Nah, jadi 3 jenis pengujian itu yang pertama ada goodness of it, kedua ada independensi atau asosiasi, namanya sama aja, atau yang ketiga adalah uji homogenitas. Nah, yang pertama goodness of it itu boleh juga kita sebut sebagai uji kecocokan. Kecocokan apa yang dimaksud? Jadi kita mau tahu apakah data-data yang kita miliki itu cocok dengan distribusi yang ditanyakan. Misalkan, apakah distribusi itu sama? Nah, berarti itu langsung masuk ke distribusi uniform. Nah, kalau misalnya dia tanya apakah dia berdistribusi cocok dengan distribusi Poisson, ya berarti kita langsung pakai distribusi Poisson. Itu goodness of it. Nah, jadi intinya goodness of it itu kita mau tahu suatu data itu berdistribusi apa, cocok atau enggak dengan apa yang kita tanyakan. Nah, kayak gitu. Itu untuk goodness of it. Nah, untuk contoh pertanyaannya seperti apa, nanti aku udah ada bikin video goodness of it-nya sendiri, jadi kalian boleh langsung cek aja videonya setelah ini. Oke, kemudian yang kedua, itu ada uji independensi atau boleh juga disebut sebagai uji asosiasi. Nah, uji independensi atau uji asosiasi ini kita mau tahu apakah dia itu ada hubungan, ada keterkaitan, terus kemudian apakah ada asosiasinya, lalu misalkan, tunggu aku cari pertanyaannya. Nah, ini misalkan apakah ada ketergantungan antara dua hal yang berbeda. Jadi ini semacam kayak two-way ANOVA gitu, ada dua hal yang berbeda, ada treatment, ada block kayak gitu. Cuman jangan kembali lagi ke two-way ANOVA. Cuman kalian boleh membayangkan datanya itu seperti two-way ANOVA. Atau kalau misalnya dalam pengujian kualitatif ini kita sebut dia itu sebagai cross step. Nah, jadi datanya tuh kayak saling bersilangan, ada hubungan antara dua jenis hal yang berbeda. Misalkan kayak survei tentang partai politik. Nah, jadi kita mau tanya partai politik, kemudian setuju atau enggak dengan opini mereka. Nah, kayak gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda yang ditanyakan. Kalau masih kurang paham, silakan nonton juga video uji independensinya. Udah aku buatin juga. Nah, kemudian intinya juga uji independensi itu kita mau lihat apakah antar faktor itu saling lepas atau ada kaitannya. Intinya kayak gitu. Jadi pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah karakteristik data-data itu dependen atau independen terhadap observasi yang diperoleh. Oke, yang ketiga itu ada homogenitas. Homogenitas itu pengujian ini itu bertujuan untuk melihat apakah probabilitas suatu karakter pada semua observasi itu sama atau enggak. Nah, kayak gitu. Nanti misalkan contoh pertanyaannya itu seperti ini. Nah, ini. Ujilah apakah keempat kategori tersebut atau kesekian kategori tersebut itu sama. Nah, itu dia pasti pakai homogenitas. Oke, jadi aku tekankan lagi. Yang pertama, goodness of it itu pasti berkaitan dengan distribusi. Yang kedua, independensi itu pasti berkaitan dengan hubungan atau kaitan. Yang ketiga, homogenitas itu dia cuma mau menguji apakah semua kategori yang ada itu sama atau enggak. Jadi, untuk homogenitas ini kita mau tahu apakah terdapat perbedaan antara data ini dan itu. Nah, aku ada tambahan lagi yang mau aku jelasin juga untuk cross step. Jadi cross step itu bisa dipakai untuk uji independensi dan juga homogenitas. Seperti apa? Nanti silakan aja langsung dicek di videonya masing-masing independensi dan homogenitas. Terus
tambahan lagi, untuk goodness of it, itu ada 2 hal yang bisa kita uji, yaitu nanti ada probabilitas diketahui dan yang tidak diketahui. Kalau diketahui itu biasanya ditanyain kayak sama atau enggak atau apa, itu pasti langsung kita pakai uniform. Tapi kalau misalnya tidak diketahui, maka kita harus hitung. Hitungnya gimana? Gimananya itu pasti berdasarkan dengan distribusi apa. Misalkan Poisson, oh berarti pakai rumus yang ada lambda-lambdanya. Itu juga aku udah bikinin juga rumus-rumusnya di video. Misalkan lihat langsung. Kalau udah lihat tapi lupa, silakan ulangi lagi. Nah, kemudian untuk independensi tambahannya itu adalah nanti akan ada uji koefisien, namanya uji koefisien Cramer dan Pearson. Tapi yang aku jelasin cuman uji yang yang Cramer aja. Karena harusnya kalau misalnya Pearson ini tidak terlalu dipakai. Tapi semisalnya dipakai pun, itu tinggal masuk rumus aja, jadi itu gampang banget. Nggak perlu dipikir. Cuman kalau misalnya nanti emang butuh, aku akan buatin videonya juga khusus untuk uji Pearson ini. Oke, sekian video untuk penjelasan singkat tentang ADK, dan terima kasih. Jangan lupa komen nama NRP kalian untuk mendapatkan poin di week 12 dan week 13. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja tanyain. Jangan nombok-nombok pertanyaannya, tapi tanyainnya di grup supaya semuanya bisa baca. Oke, terima kasih. Bye-bye.